Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semua. Senang ya hari ini kita boleh jumpa lagi walaupun dalam ibadah online kita. Ya, saya berdoa supaya tetap sukacitanya sama, nggak hilang ya meskipun kita pakai virtual seperti ini. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, Saudaraku, kita mau menyembah Tuhan. Kita datang dengan hati yang haus, hati yang rindu untuk dibangun, hati yang rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami masih boleh menikmati ibadah kami Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menikmati firman Tuhan, itu akan mengubah dan membawa kami, hidup kami akan semakin Tuhan excited luar biasa karena kami akan bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Urapi kami semua pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan, siap untuk sama-sama kita beribadah hari ini kepada Tuhan. Mari siapkan dirimu, kita mau terima sukacitanya Tuhan. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. amin. Kami bersukacita sebab Engkau Allah menolong setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
bersorak bagi namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Sungguh besar Tuhan, setiamu buat setiap hidup kami. Amin. Kami nyatakan Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami nyatakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa
Sebab hari ini firman Tuhan katakan buat setiap kita di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan, Engkau satu-satunya Allah buat setiap kami, Tuhan. Kalau kami katakan kami mau meninggikan Engkau, karena hari ini kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang bertata buat setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Kami mau melihat apa yang Tuhan mau lakukan buat setiap hidup kami. Biar ini boleh lahir dari hati kami. Kami mau nyatakan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah, sumber kemenangan buat setiap hidup kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Satu-satunya Allah yang memberikan kemenangan buat setiap kami, Tuhan. Kami rindu untuk setiap hari kami boleh menyembah-Mu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada kebenaran, Tuhan. Kebenaran yang membebaskan setiap hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, shalom jemaat Taman Palem yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur ya, kita masih boleh beribadah walaupun masih online. Kita saudaraku harus bersyukur karena saudaraku Tuhan masih saudaraku memberikan kita kesempatan untuk kita saudaraku ya beribadah bersama-sama di tengah-tengah masa yang sukar ini. Nah saudara, hari-hari ini saudara, ya seperti yang Yesus katakan ketika dia menyinggung tentang ya masa sukar yang akan terjadi di zaman akhir, ketika dia berkata kamu akan mendengar deru perang, kamu akan ya mendengarkan apa kabar-kabar ya yang sangat menakutkan ketika ada kesulitan ekonomi, ya ada bencana alam, ada pandemi, penyakit sampar. Nah, di tengah-tengah Tuhan menjelaskan tanda-tanda akhir zaman ini, dia berkata apa saudara? Ya, dia berkata, ya berawas-awaslah, ya jangan kamu gelisah, sebab semua hal itu harus terjadi. Nah, saudara, karena ini sudah dinubuatkan,
itu harus terjadi. Jadi saudara, ya, kita tidak bisa membatalkannya karena itu sudah dinubuatkan. Itu harus terjadi. Tapi Tuhan berkata, kita mesti berawas-awas, berjaga-jaga. Ya, tentu saudara, kalau di tengah pandemi ini kita tidak boleh saudara menantang. Ya, kita tidak boleh berkata, ini dadaku, mana dadamu? COVID-19 benar-benar dadanya sesak akhirnya. Ya, saudara, jadi yang kita perlu lakukan, kata Tuhan Yesus, apa saudara? Berawas-awas dan jangan takut. Nah, itu penting sekali saudara. Jangan gelisah, jangan takut. Karena saudaraku, takut itu sangat berbahaya. Takut bisa melumpuhkan iman kita. Ya, saudara, takut yang berlebihan. Takut yang saudara asalnya ya bukan dari iman. Nah, saudara, kita mesti belajar hari-hari ini saudara, bagaimana kita mengatasi ketakutan di tengah masa sukar ini. Nah, saudara, hari ini saya mau sharing tentang ya ada 7 kunci untuk mengatasi ketakutan ya dalam hidup kita, terutama di masa sukar ini. Nah, mari kita lihat saudaraku 7 kunci itu. Yang pertama, saudara, sadar bahwa Tuhan beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu kunci yang pertama. Ya, ketika kita baca dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata, saudara, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, lembah kekelaman itu adalah saudaraku lembah di mana saudaraku ya orang ya mengalami ketakutan yang sangat besar. Ya, di situ saudaraku seperti kematian membayang-bayangi hidup manusia. Nah, di situ Daud berkata, bagaimana kita mengatasi ya kegentaran itu, ketakutan itu. Ya, saudara, dia berkata, dia tidak takut karena dia sadar Tuhan beserta dia. Nah, jadi saudara, kesadaran bahwa Tuhan beserta kita, itulah kunci untuk kita bisa mengalahkan ketakutan. Sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah, saudaraku, kunci untuk mengalahkan ketakutan. Saudara, saya pernah mengalami, ya, di mana saya masuk ke dalam lembah kekelaman ketika saya sendiri kena COVID-19. Saudaraku, benar, ya, situasi ketika saya sendiri, saudara, diisolasi, ya, begitu menakutkan secara manusia. Tapi saudara, banyak orang yang mendoakan saya, ya, banyak orang. Dan saya, saudaraku, ketika didoakan, saya bisa merasakan, saudara, ya, saya dilawat Tuhan selama 5 jam. Ya, waktu lawatan itu terjadi, saya mengalami Tuhan begitu dekat. Saya sadar dia tidak pernah meninggalkan saya. Tiba-tiba kekuatan itu datang, saudara. Ketika, saudaraku, saya sadar dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia beserta dengan saya. Apa yang terjadi, saudara? Takutnya hilang. Benar, saudara, takutnya hilang. Nah, saudara, waktu itulah, saudara, Tuhan berkata, nah, sekarang ya kamu usir ya apa itu intimidasi dari iblis, usir. Kemudian saudara, saya juga disuruh ya saudara berdoa ya melawan batuk saya yang saya alami berhari-hari. Saya tengking batuk itu, saudara, dan tiba-tiba saya mengalami batuknya berhenti. Dan dalam waktu sekian jam, saudara, saya sudah dipulihkan ya dan hampir normal. Puji Tuhan, saudaraku,
Saya mengalami, ya, ketika saya sadar bahwa Tuhan beserta saya dan Dia tidak pernah meninggalkan saya, disitulah takut menyingkir, takut hilang dari hidup saya. Itu kunci yang pertama, saudara. Nah, kita lihat kunci yang kedua. Ya, saudara, satu kali ya ada sebuah stiker ditulis di belakang mobil. Ya, demikian tulisannya. Setiap kesempatan untuk takut adalah juga ya kesempatan untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, saya mau bacakan satu ayat ya. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, saudara, ayat ini bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi, saudara, ketika kita takut, saudara, itu juga kesempatan. Ya, kita bisa, saudaraku, percaya kepadanya. Nah, kata percaya bahasa Inggrisnya kita tahu, ya adalah trust. Ya, jadi trust itu artinya bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, waktu kita takut itu juga kesempatan kita bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, tiap kali ada ketakutan, itu juga saudaraku kesempatan kita bisa bergantung kepada Tuhan. Sadarkah saudara bahwa saudaraku kata jangan takut di dalam Alkitab, saudara, itu tercatat 365 kali. Artinya apa, saudara? Artinya tiap hari Tuhan ya berkata kepada kita, saudara, jangan kamu takut. Ya. Artinya apa? Jadi berarti, saudara, ya, setiap hari walaupun kita takut, saudara, Tuhan bilang, janganlah kamu takut. Kenapa, saudara? Karena, saudaraku, ada jaminan dari Tuhan, saudara. Jaminan bahwa Dia peduli dengan kita. Dia mau tolong kita. Dia mau, saudaraku, kuatkan kita. Asal kita bergantung kepada Dia. Jadi, saudaraku, tiap hari itu, kalau kita dalam ketakutan, saudara, itu kesempatan buat kita bergantung kepada Tuhan. Saya katakan begini, saudaraku, ya, ketakutan sebenarnya adalah ya sekolah ketergantungan dengan Tuhan yang paling efektif. Saudara, tiap hari kita bisa belajar bergantung kepada Dia. Nah, contohnya, kenapa Tuhan berkata ya supaya kita berdoa, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kita tidak disuruh berdoa? Berilah pada minggu ini makanan kami yang secukupnya. Berilah pada bulan ini atau tahun ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya? Kenapa per hari kita disuruh minta, saudara? Ya bukan karena Tuhan pelit. Ya, ada juga orang berpikir, saudara, oh ya, supaya seger makanannya ya. Kalau dikasih setahunnya basi, makanannya udah busuk, ya saudara. Bukan itu jawaban yang paling tepat, saudara. Ya, kenapa kita disuruh minta makanan tiap hari? Supaya kita bergantung kepada Dia, saudara. Besok kita bergantung kepada Dia lagi, lusa kita bergantung kepada Dia lagi. Seperti Tuhan memberi mana kepada umat Israel, Dia tidak beri ya per 2 hari, per minggu, per bulan. Dia berikan per hari, saudara. Supaya kita umatnya terus bergantung kepada Tuhan. Nah, ketika kita bergantung kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Maka kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Tiap hari, kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita mengalami pertolongannya. Kalau kita tiap hari
ya bergantung kepada Tuhan, kita mengalami persediaannya tiap hari. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mengalami saudara, ya saudara, berkat-berkatnya. Ya, semua kuasa mujizat itu kita bisa alamin. Ya saudara, itu sebabnya saudara, ketakutan itu saudara, ketika datang dalam hidup kita, Tuhan rubah jadi kebaikan bagi kita. Ya, itulah sebabnya mari saudaraku, kita jangan takut. Ya, jangan kita takut, tapi ya kita manfaatkan ya rasa takut itu saudara menjadi sekolah ketergantungan kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, yang ketiga, nah saudara, kita mau melihat saudara, ya bagaimana kita mengatasi ketakutan. Ya, kita harus mencari damai sejahtera dari Kristus. Ya. Nah, saudara, damai sejahtera atau keamanan dari Kristus itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya. Tidak bergantung oleh faktor-faktor luar. Kedamaian kita, saudara, keamanan kita tidak bergantung kepada perlindungan fisik, uang, kekuasaan, ya, backingan atau apapun, tetapi keamanan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, ya saudara, itu saudaraku, ya ada di dalam hati kita. Ya, meskipun kita ada di tengah-tengah badai masa sukar, tapi hati kita tenang, aman, damai. Nah, Yesus bilang begini saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, saudara, damai sejahtera dari Tuhan ya tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kenapa? Karena damai sejahtera yang dari dunia itu tergantung kepada faktor-faktor luar yang tadi, saudara. Ya, kalau kita punya backingan, kalau kita punya uang yang banyak, kalau kita punya saudara ya kekuasaan yang besar, ya, wah kita rasa aman. Tapi saudara, di akhir zaman ini dengar saudara, semua backingan kita akan digoncang habis. Digoncang habis. Saudara mau mengandalkan siapa? Ya, makanya katanya ya kita mesti mengandalkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dia tidak seperti yang diberikan saudaraku oleh dunia ini. Ya, kalau yang dari dunia ketika goncangan datang, ya masa sukar ini datang, hilang semua, sirna, kita ketakutan, kita nggak damai. Tapi kalau saudaraku kita terima ya damai sejahtera dari Kristus, ya kita cari damai sejahtera dari Kristus, damai itu tetap meskipun di tengah masa sukar, kita tenang, kita tidak takut. Saudara-saudara, maukah saudara mencari damai sejahtera dari Kristus itu? Itu kunci yang ketiga, saudara. Ya, untuk kita mengatasi ketakutan di masa sukar. Nah, kita lihat kunci berikutnya, yang keempat, saudara. Ya, kita mesti dipenuhi dengan kasih yang sempurna, saudara. Ya, ayatnya berkata 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, katanya kalau kita hidup dalam kasih, tidak ada ketakutan. Jadi ketakutan itu lawannya dari saudara, kasih. Nah, bagaimana saudaraku kita tidak ketakutan? Kita mesti hidup dalam kasih yang sempurna. Dikatakan kasih yang sempurna
melenyapkan ketakutan. Kalau kita hidup dalam kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah, maka ketakutan itu lenyap. Wow, hebat sekali saudaraku. Dan dikatakan sebab ketakutan mengandung hukuman, mengandung siksaan. Ya saudara, orang yang hidup dalam ketakutan memang saudaraku, ya dia terbuka untuk mengalami sakit penyakit. Ya, diteliti bahwa banyak sakit penyakit itu terjadi karena pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan. Nah, saudara, barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kalau masih ada ketakutan, saudara, artinya kita belum mempraktekkan kasih yang sempurna itu. Ya, mungkin yang kita praktekkan kasih manusiawi saja. Nah, saudara, mari kita praktek kasih yang sempurna itu, sehingga kita dapat mengalahkan ketakutan. Saudara, pada tahun 250 sampai 262 ya Masehi, saudara, di kota Roma dan juga hampir seluruh jajahan Romawi terjadi pandemi, salah satu pandemi yang terluas dan terbesar. Kota Roma begitu saudaraku diserang oleh pandemi ini, sehingga salah satu hari ya tingkat tertinggi kematiannya adalah 5.000 orang mati per hari. Nah, akibatnya apa saudara? Orang-orang yang tidak percaya ini ya, mereka ketakutan setengah mati. Mereka kabur lari dari rumahnya, saudara. Meninggalkan orang-orang yang mereka, saudaraku, kasih. Ya, entah itu saudaranya, entah itu orang tuanya, kakek neneknya, atau cucunya. Ditinggal begitu saja, saudara. Karena mereka ketakutan. Mereka kabur semua. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang sangat luar biasa adalah orang Kristen tidak kabur, saudara. Orang Kristen tinggal di kota itu, saudara, mengurusi orang-orang yang sakit ini. Ya, mereka, saudaraku, merawat orang-orang yang sakit. Mereka tidak lari, saudara. Kenapa mereka nggak takut? Karena ada kasih, saudara. Kasih itu yang membuat mereka tidak takut. Dan mereka melayani, saudaraku, orang-orang yang sakit ini, saudara. Apakah orang Kristen ada yang kena wabah? Ada. Ada yang mati? Ada juga. Tapi, saudaraku, mereka tidak takut. Mereka melayani. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, banyak orang-orang yang sakit ini sembuh. Walaupun ada yang mati. Saudara, nah tindakan kasih dari orang Kristen ini, saudara, membuat orang-orang yang tidak percaya ini begitu tersentuh. Sehingga, saudaraku, tercatat ya bahwa karena tindakan kasih itulah, maka kekristenan menyebar ke seluruh kerajaan Romawi. Itu luar biasa, saudara. Nah, tentu hari-hari ini, ya kita orang Kristen, saudara, tidak diizinkan langsung melayani orang-orang yang terkena COVID-19. Yaitu dilarang karena, saudaraku, kita tidak boleh. Karena takut nanti kita juga jadi penyebar penyakit ini. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tapi kalau kita penuh dengan kasih, saudara, kita bisa lakukan sesuatu. Tolong orang-orang yang sakit, saudara. Mungkin walaupun kita nggak bisa melayani orang sakit ini langsung, tapi kita bisa, saudara, memberi apa yang kita bisa beri. Kita mungkin memberi obat-obatan, vitamin, atau oksigen, atau, saudaraku, kita bisa berdoa buat orang-orang yang sakit COVID ini. Saudara, makanya, saudaraku, kita adakan KKR ya tiap hari Sabtu ya jam 6 sampai jam 9, KKR kesembuhan ilahi. Bawa, saudaraku, orang-orang yang sakit ini, saudara. Kita doakan. Saya percaya, saudaraku, kuasa Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan lepaskan mereka dari berbagai ikatan kuasa gelap.
Itu kunci yang keempat. Kita mesti dipenuhi dengan kasih yang sempurna. Nah, yang kelima, saudara, ya, kita mesti dipenuhi dengan takut akan Tuhan. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, ya, maka takut terhadap manusia hilang. Ya, kalau kita nggak takut sama Tuhan, justru kita takut sama manusia, saudara. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang kamu harus takuti. Perhatikan saudara, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, ya dia nggak akan takut sama manusia. Tapi orang yang saudaraku tidak takut sama Tuhan akan takut ya sama takut-takut yang lain, ya akan menguasai dia. Ya, dia akan takut sama manusia. Dia akan takut sama situasi yang saudaraku sangat mengerikan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, sadar akan hadiratnya, saudara, itulah takut akan Tuhan. Takut yang lain akan tersingkir. Puji Tuhan. Ya, yang keenam, saudara, ya, bagaimana kita mengatasi takut ya di masa sukar? Ya, hiduplah benar, saudara. Amsal 28 ayat 1 bilang, orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tetapi orang jujur berani seperti singa. Saudara, kalau kita hidup benar, kita nggak takut. Ya, kenapa? Karena kita benar hidupnya, saudara. Nah, orang benar makanya bisa mengalahkan ketakutan. Mari, saudaraku, kita jangan izinkan ketakutan bekerja. Kita orang benar. Kita orang benar berani seperti singa. Wow, ya luar biasa. Yang terakhir, saudara, kalau kita mau tidak takut, saudara, mari kita berdoa dan hidup di hadiratnya atau koram deo. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat 5 dikatakan demikian, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Wow, saudara, ketika kita mencari Tuhan, apa? Dia menjawab kita dan melepaskan kita dari segala, perhatikan, segala kegentaran kita. Saudara, jadi kunci yang terakhir adalah apa, saudara? Carilah Tuhan, cari hadirat Tuhan. Inilah koram deo. Ketika kita hidup di hadiratnya, saudara, sadar akan hadirat Tuhan, dia menjawab doa kita. Ketika kita ketakutan, maka dia melepaskan kita dari ketakutan kita, dari segala kegentaran kita. Haleluya. Saudara, mari ya, kita jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Mari, saudaraku, hari-hari ini kita fokus kepada agenda dari Tuhan. Apa agenda dari Tuhan, saudara? Agenda dari Tuhan adalah dia mau kita terlibat dalam penuaian jiwa yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Saudara, akan ada banyak orang yang mencari Tuhan. Mereka, saudaraku, hari-hari ini haus akan Tuhan. Ya, artinya Tuhan lagi tarik mereka datang kepada Tuhan. Ya, memang mereka secara manusia nggak bisa mencari Tuhan. Tapi lewat pandemi ini, lewat, saudaraku, hal-hal yang sangat mengerikan ini, Tuhan sedang bawa mereka datang kepada Kristus, saudara. Nah, kita siap menjadi penuai-penuainya. Saudara siap? Mari, saudaraku, siapkan diri kita. Saudara, ketika kita adakan KKR kesembuhan, begitu banyak orang, saudaraku, ya sudah ribuan orang datang kepada Tuhan, cari Tuhan, saudara, ya dari ribuan yang datang itu, saudara, ya itu banyak sekali orang yang saudara
sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Ya, mereka banyak yang sakit, dikuasai dengan kuasa kegelapan, hidup mereka tak menentu, mereka saudaraku dalam keadaan yang stres, ya, hidup tidak ada pengharapan. Tapi saudara, ketika mereka datang dalam KKR itu, Tuhan menjawab mereka, saudara. Tuhan melawat mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Ya saudara, ada yang saudaraku, dia bahkan saudara, dia itu nggak keburu ikut live-nya karena udah penuh. Dia nggak bisa masuk lagi. Hari berikutnya dia ikut di YouTube live. Ketika hamba Tuhan tumpang tangan berdoa di layar kaca itu, saudara. Ya, hamba Tuhan berkata, saya merasakan ada orang yang sakitnya demikian. Dia, saudaraku, sakit yang disebut oleh hamba Tuhan itu. Sembuh engkau sekarang. Dia langsung sembuh, saudaraku. Ya, banyak kesaksian, saudaraku. Kesembuhan demi kesembuhan, pelepasan terjadi, saudaraku. Saudara, ini hari-hari yang excited sekali. Mari kita jangan terpuruk dalam ketakutan. Mari kita bangkit, saudaraku. Ya, mari kita, saudaraku, siap menuai jiwa-jiwa yang luar biasa yang Tuhan udah siapkan buat saudara. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan. Kita ingin bersama-sama ya Tuhan untuk menikmati perjamuan. Bapak Ibu udah siapkan perjamuan hari ini, roti dan anggurnya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Baik, Bapak Ibu bisa angkat hostinya, kita mau terima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika setiap kali kita makan perjamuan, kita mengingat akan kematian Tuhan. Kita percaya hari ini, Bapak Ibu, ini bukan hanya kebiasaan, tapi ini adalah bentuk tindakan iman kita. Kita percaya ada kuasa ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi bagi Bapak Ibu atau mungkin anak-anak yang belum percaya, anak-anak lebih baik jangan ambil. Atau kalau mau ambil perjamuan ini bersama-sama dengan kita, dengan Bapak Ibu semua, tolong Bapak Ibu jelasin dulu arti dari roti dan anggur ini. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita angkat hosti ini, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita renungkan betapa kasih Tuhan. Betapa dia rela memberikan hidupnya. Bukan hanya hidupnya, dan dia rela mati buat kita. Dia mencurahkan darahnya, mati tersalib. Karena dia begitu mengasihi kita. Maka itu apapun yang kita alami saat ini. Pergumulan apapun, sakit penyakit, apapun kesulitan, penderitaan, kesukaran apapun. Dikatakan di kayu salib sudah selesai, sudah digantikan ketika Kristus menyelesaikannya di kayu salib dengan kemenangan. Tuhan terima kasih. Hari ini kami mau mengambil tubuh dan darah Yesus. Ini adalah roti dan anggur. Dan kami percaya ketika kami makan Tuhan roti ini, kami bersekutu dengan Tuhan karena roh Tuhan ada bersama dengan kami. Mari kita mau terima berkat Tuhan, roti yang adalah titik kontak untuk kita terima tubuh Kristus. Pada waktu malam hari ketika Kristus mau diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya, dan lalu dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah, terimalah menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau memakannya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat hosti ini. Dan setelah itu, Tuhan mengambil cawan dan dia berkata, ini adalah darahku, darah perjanjian yang tertumpah bagi setiap dosa, kesalahan, dan segala penyakit kita. Hari ini
Kami percaya Tuhan, kami mau terima darah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ketika kami makan dan minum Tuhan. Perjamuan ini Bapa. Hamba percaya Tuhan. Segala apapun, penyakit apapun saat ini. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bagi Bapak Ibu yang mengalami ada sakit. Mungkin di bagian kepala. Bapak Ibu bisa tumpangkan tangan di bagian kepala. Atau di bagian perut. Bapak Ibu bisa tumpangkan ada sakit perut atau pinggang. Atau apapun yang hari ini. Yang Bapak Ibu mengalami sakit secara jasmani. Bisa tumpangkan di bagian yang sakit. Saya ingin berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di bagian tubuh kami. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami telah disembuhkan. Hari ini kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu hari ini, segala penyakit yang dialami oleh jemaat, oleh umat-Mu saat ini Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di bagian sakit. Jadilah sembuh oleh darah Yesus dalam nama Yesus. Segala keterbatasan, segala pikiran, segala yang mengintimidasi hari ini, filsafat dunia ini, kami mau lepas, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh hari ini. Pikiran kami disembuhkan menjadi pikiran Kristus yang menguasai kami. Pikiran kebenaran, pikiran kasih yang memenuhi hidup kami. Karena kami adalah duta kerajaan-Mu Bapa. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Kami mau percaya Tuhan. Kami terima kebenaran ini. Kami terima kesembuhan ini. Kami terima kelepasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan cukup selalu atas hidupmu. Tuhan akan membuat jalan-jalan hidupmu berhasil. Terus tekun dan tetap setia. Percayalah bahwa Dia Allah yang selalu menyertaimu. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, dan dalam nama Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sampai kepada kesudahan zaman. Dalam nama Yesus. Amin.